Jadi kalau ditanya ribet atau enggak, jawabannya ya memang ribet. Pertanyaannya, iya emang nggak cuma GE aja yang bisa kita jadikan sumber informasi untuk kesempatan. Halo Arek Visip, pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai Mawapres 2 Visip UNER tahun 2020. Dia juga sedang mengikuti exchange student di Catholic University of Korea di Korea Selatan. Yuk kita simak perbincangan kita dan juga bagaimana kiat-kiat untuk dapat masuk exchange di luar negeri dan juga bagaimana pandangannya tentang tugas atau prestasi. Simak wawancara kita kali ini. Stay tune. Halo Hima, apa kabar hari ini? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Himalia Dewi Alia Rahmah, biasa dipanggil Hima. Aku mahasiswa S1 Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Airlangga. Sekarang sedang menjalani program student exchange di Catholic University of Korea. Sejak awal masuk kuliah tuh aku sebenarnya punya beberapa goals, yaitu salah satunya menjadi mahasiswa berprestasi. Kemudian aku juga termotivasi oleh kating-kating lain yang juga ikut program outbound ke luar negeri, program student exchange dan lain sebagainya. Dan mungkin ada satu goal yang belum aku bisa capai saat ini, yaitu untuk bisa lulus kuliah 3,5 tahun. Semoga aku bisa mencapai tujuan tersebut. Sebenarnya itu tuh juga sangat sulit ya untuk mengenali potensi diri sendiri. Yang perlu yang sejauh ini aku lakukan adalah berusaha untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang kegiatan akademik maupun non akademik yang ada di sekolah, di kampus, dan juga bersosialisasi dengan teman-teman untuk mendapatkan insight, kemudian mendapatkan pengalaman baru dan lain sebagainya untuk bisa mengembangkan diriku, untuk bisa mengenali sebenarnya aku ini bagusnya di mana gitu. Jadi aku harus aktif gitu loh untuk mencari tahu gitu. Ya, aku ikut debat sejak SMA sampai sekarang masih aktif. Tujuannya ya pertama untuk melatih critical thinking, karena di debat itu kita mendebatkan isu yang banyak ya, nggak cuma masalah di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Terus kedua, di debat itu sangat kompetitif, jadi itu tuh mendorong aku untuk terus latihan, untuk terus mengembangkan diriku. Jadi aku tuh nggak leha-leha gitu intinya. Jadi manfaat dari debat itu menurutku adalah mengasah kemampuan kita untuk berargumen, kemudian juga mengasah kemampuan kita untuk mencari solusi terhadap sebuah masalah gitu. Jadi sebenarnya jadi Mawapres tuh udah kayak cita-cita gitu loh, karena prestis, kemudian kayak merasa ada sense of accomplishment and achievement. Jadi aku merasa bahwa aku harus mencoba seleksi ini gitu loh, untuk mengetahui apakah diriku ini eligible untuk disebut sebagai mahasiswa berprestasi. Awalnya mungkin aku merasa kayak kurang pede gitu, karena mungkin di beberapa aspek aku juga masih kurang, tapi aku mendapatkan motivasi dari kakak tingkat yang sebelumnya pernah menjadi Mawapres, dan akhirnya aku memberanikan diriku untuk mendaftar di mahasiswa berprestasi di FISIP. Mungkin yang bisa aku ceritakan adalah selama proses mendaftar dan proses seleksinya cukup menantang ya, karena harus membuat paper, kemudian harus mempresentasikannya, kemudian ada sesi tanya jawab dengan dosen FISIP dan lain sebagainya. Jadi menurutku seleksi Mawapres ini merupakan sesuatu yang memorable banget bagiku, karena aku diuji gitu loh kemampuanku sebelum seleksi, dan saat seleksi itu sendiri juga ada tantangan dan feeling thrillingnya gitu loh. Menurutku itu sangat exciting sekali. Kuliah organisasi, nyicil tugas.
individu di rumah. Sistematis dan tertata. Ruang cakra dong. Organisasi dalam kampus. Akademik. Asia dong. Gak bisa milih. Anime deh. 100% Indonesian food. Iya, setuju banget. Soalnya apa yang kita pelajari di kelas tuh perlu dipraktekkan ke dunia, ke lapangan gitu kan. Makanya kita perlu membangun relasi sama orang untuk memahami gimana cara ilmu kita itu bisa dimengerti sama orang lain, gimana cara ilmu kita itu bisa berguna buat orang lain. Jadi kuliah tuh nggak cuma masalah kita memahami PPT dosen di kelas atau kita ngerjain jurnal dan lain sebagainya, tapi gimana caranya ilmu kita itu bisa berguna buat orang lain gitu. Selama di Korea itu pertama kali datang itu ada self karantin selama 2 minggu. Terus habis itu kita setelah selesai karantin kita pindah ke kamar lain buat ketemu teman baru. So far sih menurutku menyenangkan banget karena aku juga dapat roommate dari teman dari negara lain, jadi aku tuh bisa kayak memahami hal baru soal mereka gitu. Terus di sini tuh lagi winter, jadi lumayan dingin, tapi menurutku seru banget, kayak bisa lihat salju, terus have fun, tapi juga tetap memperhatikan tentang kayak protokol kesehatan gitu. Seru sih overall. Terus kuliahnya di sini tuh kayak di blend gitu, ada yang online, ada yang offline, tapi untuk week pertama ini kita masih online dulu gitu. Di sini tuh apa ya, ada kayak study cafe, ada study lounge gitu-gitu, jadi banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang kayak ke cafe buat ngerjain tugas, mahasiswa ke cafe yang khusus buat belajar gitu ada juga. Terus di kampus-kampus gitu pasti ada ada ruang yang luas gitu, biasanya mahasiswa tuh di situ buat ngerjain tugas. Terus ruangannya tuh kayak sepi banget gitu, sepi as in kayak ya tenang banget emang buat belajar. Terus kesehariannya di sini selain belajar ya masih sering nonton anime, masih sering nonton drakor, gitu-gitu aja sih. Pas self karantin dulu itu kebutuhan sehari-hari difasilitasi sama kampus, kayak makan 3 kali sehari gitu. Tapi setelah masa karantina habis, untuk makannya memang beli sendiri, dan kalau dibandingin sama Indonesia ya jelas kayak beda gitu ya. Biasanya sekali makan tuh 3 sampai 10 ribu won gitu, jadi ya lumayan pricey, but still ya gimana lagi. Di sini tuh apa ya, budayanya tuh cepet-cepet gitu loh, terus teratur, antri gitu. Contohnya kayak misalkan mau naik subway gitu ya, harus cepet-cepet gitu loh, soalnya kayak jangan sampai ngehambat orang di belakangmu gitu. Jadi kamu harus considerate sama orang lain. Terus habis itu apalagi ya, di sini tuh kalau belanja bawa tas sendiri, kalau enggak itu nanti di charge lebih banyak. Terus di sini kalau belanja kecil-kecil masih pakai cash sih, tapi kalau karena beberapa toko nggak menyediakan opsi untuk cashless gitu, jadi harus selalu sedia uang cash sih. Terus apa lagi ya, menurutku di sini orangnya tertib, tepat waktu. Jadi kayak misalkan kita ada appointment jam berapa gitu, itu nggak molor gitu. Kalau di tempat di Indonesia kan sering molor gitu, 30 menit lagi ya, ternyata di sini tuh jarang banget yang ngaret gitu. Jadi ada budaya namanya pali-pali culture. Pali-pali itu artinya cepet-cepet gitu, harus cepet-cepet selesai gitu.
pastinya balik ke Indonesia buat kuliah kuliah seperti biasanya. Terus aku juga pengen ngejar target yang udah aku sebutin di awal, yang lulus 3,5. Pun kalau nggak bisa ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi aku pengen coba dulu gitu. Terus aku sebenarnya juga pengen nyoba kayak volunteer work gitu, tapi di situasi yang kayak gini tuh aku masih belum yakin gimana bisa menjalankan hal tersebut. Ya untuk sekarang ini aku kayak masih menata-nata plan gitu dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi gitu. Halo semuanya, semangat kuliah ya.